Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفاء. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Terkadang ketika ingin mendapatkan nasihat ataupun dinasihati oleh seseorang, berbagai macam halang rintang menjadi hijab bagi seseorang untuk kemudian bisa menjadikan itu sebagai ibrah, apalagi sampai kepada ranah ihtisab. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita semua untuk sekiranya menjadikan agama sebagai sebaik-baik nasihat. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam: ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, beritahukan kepada kami, untuk siapa ya Rasulullah? Faqad qala lillahi, nasihat yang datangnya daripada Allah. Maka kalau melalui agama kemudian kita hadirkan dalam diri kita rasa ta'zim bahwasanya kalamullah, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang kemudian telah diwariskan kepada para nabi, para rasul, para ulama, sampai kepada para muballighin yang menyampaikan, insya Allah kita akan berlapang dada, bahkan hadirkan di dalam diri kita perasaan tanfa'ul mu'minin, ini bermanfaat untuk saya. Ini penting untuk saya karena
kefahaman atas satu persoalan, kefahaman atas agama akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita sedalam apa, setinggi mana rasa ta'zim kita. Rasa tolak dihadirkan dalam diri kita. Maka kalau rasa tolak itu dihadirkan, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman langsung dari sisinya. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beliau menjelaskan, "Man 'amila bima 'alima warathahu Allahul 'ilma ma lam ya'lam." Di akhir daripada asar Sayyidina Ali ini menjelaskan, warathahu Allahul 'ilma. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut malam ya'lam, dari segala sesuatu yang belum diketahuinya. Maka senantiasa akan bertambah kefahaman dan kekuatan untuk mengamalkan agama dengan sebab ta'zim. Wali rasulihi, yang kemudian diwariskan kepada para nabi dan rasul. Wali immatil muslimin, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keyakinan. Maka dihadirkan dalam diri kita tasdiq wal yakin. Kita benarkan dan kita yakini bahwasanya kalamullah, janji Allah itu pasti. Bahwasanya berita kampung akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Al-haqqu ad-dinul haqq, ini adalah sesuatu yang pasti. Warathahu Allahul 'ilma ma lam ya'lam. Wa li'immatil muslimin wa 'ammatihim. Jangan sampai kemudian menganggap bahwasanya agama ini hanya untuk ustaz saja, hanya untuk orang berpendidikan saja, hanya untuk orang tertentu. Hadis ini menjelaskan setiap orang, siapapun mereka, butuh kepada agama. Maka 124.000 para nabi dan rasul dan 124.000 para sahabat adalah perwakilan karakter umat akhir zaman. Siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun status kita semua sudah terwakilkan. Maka sederhananya kita ini tinggal mengulang cerita saja. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang repot. Dan sampel kehidupan orang yang sukses ini sudah ada. Ingin sukses, ikut kepada contoh orang yang dulu pernah sukses. Kalau enggak, ya berarti gagal. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesuksesan yang telah dirasakan oleh para sahabat, dihantar mereka sampai kepada puncak kesuksesan, bahkan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya keadaan-keadaan yang dinampakkan sebelum mereka menghadap kepada Allah menemui kematiannya, dengan sebab mereka adalah orang-orang yang tahammul. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyerah. Karena kata menyerah ini bahaya, akhir dari segalanya. Bahkan Maulana Qasim Qurais rahimahullah, beliau adalah Syekhul Hadits yang juga anak keturunannya dimandatkan untuk memberikan pengajaran hadis di tempat kami di International Islamic University of Islamabad. Beliau jelaskan, ad-dinu ma'mulan laisa mahluman. Seolah-olah malfuzat ini sederhana, tapi kalau direnungi dan dikaji sangat dalam sekali. Ad-dinu ma'mulan. Beliau katakan agama itu adalah
makmulan, seberapa banyak wujud di dalam kehidupan kita, seberapa banyak teraplikasi dalam kehidupan kita, sebanyak itulah agama yang ada dalam diri kita. Laisa maklumat, bukan hanya sekedar maklumat, ungkapan, ceramah, ini, itu, dan sebagainya. Intinya kembali lagi adalah seberapa banyak agama yang kita amalkan, sebegitu banyaklah takaran agama yang ada pada diri kita. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan agama, ketika duduk dengan para sahabat, beliau bukan hanya sekedar ceramah saja. Beliau bukan hanya sekedar memberikan beraudensi saja, tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat, kunu mithlana, jadilah kalian seperti mana kami. Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama mengamalkan terhadap syariah yang disampaikan. Sekali lagi diulangi, orang yang pertama kali mengamalkan terhadap syariah yang disampaikan. Maka sahabat radhiyallahu ta'ala ketika Khandaq, mereka diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bergotong royong untuk menggali parit, bahkan bebatuan yang begitu banyak sekali harus kemudian diangkat secara bersamaan. Berhari-hari mereka harus mujahadah, menderita kelaparan, kehausan. Sampai 2 hari telah terlewatkan. Hari ketiga, para sahabat radhiyallahu ta'ala datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin klarifikasi. Maka ditanya sama Rasul, ya Rasul, ini hari ketiga kita tidak makan, tidak minum, kerja di bawah terik matahari di atas padang pasir yang panas. Kira-kira seperti apa keadaannya? Ya Rasul, kami sudah sangat masyaqqah. Kami sudah di ujung daripada kesulitan, kepayahan. Saat itu ketika sahabat dia kelaparan hari pertama, maka sahabat kemudian mengambil batu untuk dia ganjal di perutnya, kemudian diikatkan dengan kain. Hari kedua ketika dia kelaparan, maka diambil lagi batu kemudian diikatkan di kainnya. Hampir seluruh sahabat yang datang di Khandaq melakukan hal yang sama. Maka satu sama lain dia tengok. Al-Ghazali sampaikan, bagaimana keadaan kamu? Kita sudah kelaparan, tidak punya bahan makanan. Saya cuma bisa mengganjal saja perut saya. Saya punya 1 batu, saya ada 2 batu yang mengganjal di perut saya. Ini kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu terkadang melakukan itu kan, ya. Dijadikan solusi kalau kita lagi diare atau apa, kemudian mau ujian dan sebagainya. Saya pernah masih sempat merasakan itu. Diganjal batu. Maka Masya Allah, sahabat kemudian dia katakan, kalau begitu kita datang kepada Rasul. Saya siap untuk menjadi mutakallim, saya siap untuk menjadi perwakilan bagi kalian semua. Jangan sampai Rasul menganiaya kita, katanya. Kita sudah mengganjal perut kita dengan 2 batu, kita sudah berlapar-lapar. Jangan sampai Rasul ini enak-enakan. Jangan sampai Rasul ini menganiaya kita, menzalimi kita. Dia datang kepada Rasul. Banyak sekali kisah-kisah yang kemudian menjelaskan bagaimana cintanya sahabat yang ternyata semakin kuat, semakin dalam, semakin mengkristal ketika mereka melakukan klarifikasi. Termasuk diantaranya Ukasyah. Allahu Akbar. Dia datang kepada Rasul. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, ini hari ketiga kami menggali parit Khandaq. Namun ya Rasulullah, sudah 2 hari kami lewati dalam keadaan kelaparan. Ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk kemudian
bisa menjadikan solusi, memberikan solusi kepada kami untuk melerai, untuk kemudian meringankan lapar ini. Bagaimana ya Rasul? Maka Rasul beritahu, ikatkan batu di perut kalian. Sahabat sudah kemudian katakan, terjebak dia ini dengan statementnya sendiri. Bisa jadi terjebak dia ini dengan ungkapannya sendiri, kita disuruh ikat batu. Maka kemudian Masya Allah, sahabat pura-pura, ya Rasul, cara mengikat batunya bagaimana? Kami tidak tahu. Padahal sahabat mau tabayyun, ingin melihat, jangan sampai kita disuruh ikat batu sementara dia kekenyangan, dia dalam keadaan nyaman. Apa yang terjadi yang mulia? Maka sahabat mendesak, boleh tidak contohkan sama kami ya Rasul, bagaimana cara mengikat batu? Maka Rasul SAW membuka daripada pakaiannya, memperlihatkan ternyata di perutnya Rasul sudah terganjal 3 batu. Sahabat tadi baru 2 batu, baru 2 hari dia kelaparan. Rasul ternyata sudah 3 hari menanggung kelaparan. Seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang bahkan sangat luar biasa pun lagi ketika Al-Quran telah menguatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sungguh amat sangat benar-benar laqad. Jadi lam taukid dengan qad ini bersifat taukid ini, sungguh amat sangat benar-benar. Karena jadi taukid lagi. Ini kalau sudah taukid berkumpul, maka guru kami menjelaskan kata pastinya itu diulang 12 kali. Pemenesannya ini, penekanannya ini diulang 12 kali. Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Padahal sekiranya Al-Quran, Allah berfirman dengan bahasa yang sangat sederhana sekalipun, wajib alaina natayaqqan ilaih, tetap wajib bagi kita ini untuk yakin. Tapi kemudian untuk menghilangkan keraguan itu diulang kata pasti penekanannya ini sampai 12 kali. Bagi kalian semua, tidak mengenal orang tua, anak kecil, orang muda, laki, perempuan, kaya, miskin, siapapun kita, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Maka diri Rasulullah ini juga kemudian mau dikaji lagi ke bawah. Di dalam mustalah hadisnya pengajian tentang Rasulullah, diri Rasulullah ini mana? Kan terkadang dengan sebab kedangkalan memahami tentang hadis, segala sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah langsung bid'ah. Subhanallah. Padahal kajiannya belum dalam tentang hadis, tentang Rasulullah SAW. Hanya mencari dari satu referensi saja, sehingga yang tidak ditemukan di referensi lain sudah dikatakan bid'ah. Kalau kita belajar tentang sejarah runtuhnya awal pertama peradaban kehidupan Islam, ternyata itu bermulakan dari kata bid'ah. Kata bid'ah ini adalah alat yang digunakan untuk mempersenjatai, meruntuhkan Islam dari dalam. Maka Masya Allah, untuk mengenal Rasul biqaulin, apa yang dia ucapkan dalam kitab hadisnya, bi'aufilin, apa yang dia lakukan dalam kitab sirahnya, tak akan kita temukan. Boleh jadi kita tidak temukan dalam kitab hadis, tapi kita temukan dalam kitab sirah. Bi'aufilin, bi'antakririn, ini lebih parah lagi kalau sampai kepada antakririyah. Kalau orang memahami yang namanya bid'ah itu, segala sesuatu yang tidak dibuat Rasul adalah bid'ah, ini Allah Akbar, sangat ekstrim sekali. Ekstrimnya seperti apa? Ya, kita bawa dulu dalam pola pikir yang sederhana, supaya menggugah hati dan perasaan kita untuk lebih mengenal, mengkaji tentang Rasulullah. Kalau kita katakan segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Bid'ah kan hukumnya apa, Pak? Tempatnya di mana? Sekarang kita kaji, tanya dalam diri kita. Kira-kira ada enggak hadis atau rijal atau apa saja
yang menjelaskan Rasul pernah makan kapulung. Kalau kita katakan semua bid'ah itu adalah dolala, subhanallah, bagaimana dengan kita yang makan kapulung? Ternyata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau merunda kami waktu pasca program magister, kami dapatkan merunda ini satu cabangan metodologi yang sangat luar biasa di sana. Maka kajian-kajian ini pun kemudian untuk mengupas tuntas dari etimologisnya, naik kepada terminologisnya, baru kemudian ontologisnya, baru epistemologinya, baru aksiologinya, masih ada satu yang kami dapatkan di sana. Ya, korologisnya seperti apa? Kalau korologis ini pun dijadikan sebagai jembatan bridge untuk mengkaitkan keadaan masa lalu dengan keadaan sekarang, ya, korelasi kalau dalam bahasa sederhananya, baru boleh kita mengambil konklusi, kesimpulan dari satu kasus. Jangan katakan semua yang tidak ada zaman Rasul itu adalah bid'ah. Lantas bagaimana hari ini kita pakai motor ke sana kemari? Inilah korelasi. Inilah jembatan untuk kemudian bisa memahami tentang kehidupan Rasulullah dengan persoalan-persoalan kontemporer kekinian yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada kasus tadi. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Rasul mengatakan kulu mitlana, jadilah kalian seperti kami. Allah. Sahabat mengganjal 2 batu, Rasul sudah 3 batu. Aisyah radhiyallahu ta'ala menjelaskan, kana ya'ti alaina asy-syahr ma nuqidu fihi nara. Wa fi kitabat hayatus sahabah wa yuqal ma tadakhal fil matbah hatta salatatul burud. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita bandingkan dulu siapa Aisyah dan siapa istri kita. Untuk bisa membandingkan Aisyah dengan istri kita, bandingkan diri kita dengan Rasulullah. Rasulullah dikatakan sebagai Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, Sayyidul Makhlukat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemimpin penghulu daripada 124.000 anbiya wa rasul. Kita yakin, Pak, satu orang rasul, pasti kita yakin satu orang rasul lebih baik daripada satu presiden, pasti. Satu orang rasul pasti lebih baik daripada satu presiden. Sementara Rasul adalah Sayyidul Anbiya, berarti Rasul jikalau mau disandingkan dan dibandingkan dengan 124.000 presiden, masih lebih baik Rasulullah. Kalau derajatnya Rasul seperti itu, berarti derajatnya istrinya Rasul masih lebih baik daripada derajat 124.000 ibu negara. Berarti bukan bandingan dengan istri kita. Tapi terkadang tanpa sadar dan sengaja nyeletuk istri kita. Nyeletuknya ini terkadang beraroma sesuatu yang subhanallah kita takutkan. Apa yang terlontar dari lisannya seolah-olah memproklamirkan dirinya, saya lebih baik dari Aisyah. Kapan itu? Ketika tidak mau menerima keadaannya. Maka kalau kita sudah tahu keadaannya Aisyah, derajatnya Aisyah seperti itu, Aisyah beritahu, kana ya'ti alaina asy-syahr, telah menimpa kami, kata Aisyah. Saat itu Rasulullah bersama dengan kami. Rasulullah di dalam rumahku. Telah menimpa kami asy-syahr. Kalau kana ini berarti fi'il madhi, sesuatu yang telah terjadi. Sudah 1 bulan lewat, kata Aisyah. 1 bulan telah kami lewati dan belum berakhir. Ma nuqidu fihi nara. Aisyah beritahu, di dapurku tidak pernah menyala api.
Dapurnya Aisyah, istri yang lebih baik daripada 124.000 ibu negara. Aisyah beritahu, dapurku tidak pernah menyala api. Dalam kitab Hayatus Sahabat lebih detail dijelaskan, ma tadakhan fil madbah hatta thalathatul burur. Maka kemudian dijelaskan, tidak pernah mengepul asap di dapurnya Aisyah ketika melihat purnama pertama datang purnama yang kedua, sampai purnama yang ketiga. 3 purnama telah dilewati oleh Aisyah. Aisyah beritahu, dapurku tidak mengepul asap. Bagaimana menderitanya? 1, 2, 3 hari saja kita ini Masya Allah lambat bawa beras ke rumah, atau gaji kita sedikit tercancel, mungkin berontak, teriak dan sebagainya. Seperti apa di rumah? Kalau ada nada yang melebihi seperti itu, jangan sampai tanpa sadar telah memproklamirkan dirinya, saya tidak pantas terlambat berasnya, saya tidak pantas terlambat uang belanjanya. Apalagi kalau hanya untuk uang bersolek saja, subhanallah, saya tak pantas begini, subhanallah. Tapi Aisyah, dia sabarkan dirinya, dia tenangkan dirinya. Hatta thalathatul burur, 3 purnama berarti 2 bulan lamanya. Illa bi aswadain, kecuali kata Aisyah, yang kami punya saat itu, yang kami punya hanya 2 benda hitam saja. Maka dalam isim tasniyah dikatakan aswadain, bukan kedua-duanya hitam, tetapi disamarkan dan kemudian digolongkan ke dalam satu benda yang mudah untuk difahami. Maka boleh kita lihat ternyata dalam kitab itu dijelaskan di catatan kakinya seperti apa. Kalau di kampus baru mulai tren namanya footnote. Zaman dulu, zaman Imam Syafi'i, zaman para tabi'in, footnote itu sudah diberlakukan. Maka baru kita lihat apa yang dimaksud dengan aswadain. Aisyah beritahu, yang kami punya hanyalah biji-biji kurma dan air zam-zam. Bukan daging kurma, bukan buah kurma, bukan makan yang berlimpah, bukan ini itu dan sebagainya. Allahu Akbar. Sampai kata Aisyah, kami harus berpuasa 2 bulan lamanya. Berpuasanya mereka bukan dalam bulan Ramadan, tidak. Hari ini kan kita terlalu bangga ketika bulan Ramadan tidak ada utang puasa, tidak ada kala puasa. Wih, bangga sekali. Seolah-olah kita ini sudah sampai kepada taraf tingkatan kesolehan seperti apa. Kalau Aisyah ceritakan ini untuk mendatangkan rasa malu dalam diri kita, ternyata 2 bulan lamanya mereka harus berpuasa, bukan dalam bulan suci Ramadan. Kalau hari ini dalam bulan Ramadan kita puasa, itu pun juga kebanyakan orang melaksanakan puasa, apa yang terjadi? Makan sahurnya sibuk dibuat pokoknya. Menu yang tak biasa dimunculkan dalam bulan Ramadan. Aksi untuk kemudian menumpuk makanan di perut karena nanti akan berpuasa. Kebanyakan ini guru kami menjelaskan, puasa umat akhir zaman ini hanya memindahkan jam makan saja. Hanya memindahkan jam makan. Jam sarapan dipindahkan di sahur, jam makan siang ditarik ke maghrib, sehingga terjadi aksi balas dendam. Balas dendam ketika makan sahur, makan banyak-banyak, karena dia pikir ini pengganti sarapan. Balas dendam ketika berbuka puasa, karena dipikir ini pengganti makan siang. Tapi Aisyah beritahu apa? Kami hanya punya 2 benda. Sekali lagi diulangi, bukan buah kurma, bukan daging kurma, biji kurma seperti biji rambutan yang sudah mengering. Saat itu mereka diboikot. Ketika mereka diboikot itu hampir 4 tahun lamanya tidak boleh ada interaksi. Orang luar tak boleh bawa makanan. Mereka terisolasi. Apa yang terjadi? Ketika kami harus berpuasa, kata Aisyah, biji kurma yang kering itu, saya telah melihat Rasulullah melakukan hal yang sama. Biji kurma yang kering waktu kami ingin makan sahur, itu direndam
di dalam satu cup, ya, satu mug daripada air zam-zam. Air zam-zamnya tidak banyak, Pak. Tinggal satu lota. Maka aku telah melihat, kata Aisyah, Rasulullah SAW merendam biji kurma itu di dalam cup, di dalam mug itu, sampai kemudian biji kurma yang mengering itu sudah menyerap air, kelihatan agak basah. Maka dengan tangannya yang mulia, dengan kasih sayangnya, dengan kemanjaannya, Rasul memasukkan biji kurma itu ke dalam mulutku. Biji kurma tidak bisa dikunyah, tidak bisa ditelan, kecuali, kata Aisyah, aku hanya mengecap saja biji kurma itu. Aku ambil sarinya, aku kecap biji kurma itu. Kemudian Rasul SAW beritahu kepadaku, niat berpuasa besok. Dengan segala perasaan bersalah, kata Aisyah, sebagai seorang istri yang tidak bisa memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya, dengan segala perasaan bersalah, aku lakukan hal yang sama. Aku ambil biji kurma yang kering itu, kemudian kurendam dalam air zam-zam. Dengan segala perasaan takut, malu, dan serba bersalah, aku masukkan biji kurma itu ke dalam mulutnya Rasulullah, hanya untuk dikecap, kemudian niat berpuasa. Illa bi aswadain hatta thalathatal burur, terjadi selama 2 bulan. 2 benda itulah yang menemani kami, kata Aisyah. Sahurnya yang mengecap biji kurma, buka puasanya yang mengecap biji kurma. 2 bulan lamanya terjadi seperti itu. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kira-kira, Pak, seperti apa keadaan rumah kita kalau itu terjadi? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nampak daripada purnama yang ketiga, 2 bulan lamanya, melihat Aisyah sudah sangat lemah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala istri tercinta. Jangan pernah berhenti, Pak, untuk usap kepalanya istri kita, meskipun kita sudah punya cucu, meskipun usia pernikahan kita sudah puluhan tahun. Usap kepalanya, kecup keningnya, beritahu. Maka Rasul beritahu kepada Aisyah, terlihat sudah lemah. Kaifa ahwaluki ya zaujati, wahai istriku, bagaimana keadaanmu istriku? Bagaimana keadaanmu? Kita sudah puasa 2 bulan, tidak pernah makan kurma, tidak pernah makan roti. Bagaimana keadaanmu, wahai istriku? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, wahai sayangku, bagaimana keadaanmu? Aisyah dengan tegar, tadi kan sudah nampak mulai lemah, nampak dia menampakkan ketegarannya di hadapan Rasul, kemudian mengangkat tangannya, dia bersumpah di hadapan Rasul, wallahi demi Allah ya Rasulullah, fustu bi rabbil Ka'bah, ya Rasul, saya berjanji demi Allah, saya adalah istri yang sukses, saya adalah istri yang bahagia Kak. Allahu Akbar. Kita muhasabah, tanya dengan diri kita, kapan istri kita bahagia? Dia katakan dia bahagia. Mungkin dia bahagia ketika kita berikan 1 step emas. Mungkin dia katakan saya bahagia ketika kita berikan kunci kontak Agia. Mungkin dia bahagia ketika dunia datang. Tapi Aisyah beritahu, ya Rasulullah, saya bahagia. Tapi ketika Aisyah mengatakan saya bahagia ya Rasulullah, saya istri yang sukses, Aisyah kemudian menangis juga. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit ragu, ini dia katakan bahagia kok tapi menangis. Maka Rasul mendekat Aisyah, memeluk Aisyah, mengusap kepalanya, dia beritahu, wahai istriku, jujur kamu, jujur. Tadi kamu katakan kamu bahagia, tapi kok kamu menangis? Jangan sampai tidak sama apa yang di lisan kamu dengan di hatimu. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala menjelaskan, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, saya bahagia. Tapi kenapa engkau menangis, ya Rasul? Saya tadi senang, merasa bahagia karena Allah telah kuatkan saya untuk setia mendampingimu dalam segala keadaan. Tapi kenapa engkau menangis, ya Rasulullah? Saya menangis karena saya takut. Mungkin di dunia Allah telah kumpulkan kita, Allah telah pilih saya, Allah telah gunakan saya untuk mendampingimu. Jangan sampai di surga kemudian di akhirat kita akan dipisahkan karena kamu Nabi. Kita tak bertemu di jannah. Surga kita itu berbeda
berbeda berjauhan. Inilah yang menjadikan saya menangis ya Rasulullah. Menangisnya karena tak mau jangan sampai tidak ketemu, tidak jumpa di surga. Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dunia telah melenakan kita. Pernak-pernik dunia pun juga telah menjadikan tergantinya hakikat cinta. Karena hakikat cinta yang sebenarnya ini adalah sama-sama kita mau bergandengan tangan berang-berang sampai di jannah. Atas maksud inilah sebenarnya Bapak hadirin jemaah sekalian, kami bersama teman-teman polisi santri belajar meninggalkan istri kami, anak kami hanya 40 hari saja. Rindu pasti ada, itulah manusia biasa. Tapi ihtisab harus dihadirkan ya Allah. Kalau hari ini kami menahan kerinduan, berpisah dengan istri kami, anak kami selama 40 hari, kami berharap kerinduan ini engkau gantikan dengan perjumpaan di pintu surga. Berkumpulnya kami nanti di pintu surga. Kapan kita hanya bisa akan ihtisab Pak? Kalau kita tidak kemudian mau mengikuti, menapaki percikan mujahadah perjuangan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.